Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Laboratorium Sistem Manufaktur pada mata kuliah Dasar Perancangan Teknik Industri. Nah, setelah kita mempelajari 5 modul sebelumnya, yaitu ada modul pertama ada sketch, kemudian modul kedua ada features, modul ketiga ada surface, modul keempat ada assembly dan drawing, kemudian modul kelima ada simulation. Nah, di modul keenam ini kita akan mempelajari yaitu animation atau biasa disebut dengan motion study. Nah, jadi di sini kita akan mempelajari bagaimana sih cara membuat sebuah animasi dengan suatu desain di SolidWorks 2018 ini. Oke, langsung saja. Untuk langkah pertama, kita pilih file. Kemudian di sini kita akan langsung buka saja. Kita pilih open. Kemudian nanti dari asisten akan bagikan filenya. Nah, filenya itu berisi part-part serta satu produk assembly. Nah, ini teman-teman akan mengassembly, yaitu di sini ada namanya assembly gearbox. Nah, nanti dari asisten akan membagikannya sehingga teman-teman hanya perlu melakukan animasinya saja. Nah, ini kita klik dan kita open saja. Oke, kita tunggu. Nah, sudah seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti filenya adalah bentuknya seperti ini. Ini berisikan berbagai macam gear. Kemudian jika kita putar ini, maka gearnya akan berjalan semua. Nah, bisa dilihat di sini jika kita putar, gearnya berjalan serta bannya akan berjalan. Nah, sehingga nanti kita akan melakukan animasi terhadap produk ini, teman-teman. Di sini kita sudah memiliki desain dari gearbox ini ya. Di sini bisa kita putar-putar. Kemudian di sini saya akan jelaskan yang namanya exploded view. Nah, itu caranya adalah kita masuk ke sebelah sini, ada configuration manager. Kemudian di sini kita klik kanan. Ada tulisan new exploded view. Kita klik. Nah, jadi di sini kita dapat mengetahui part-part apa saja yang akan dipasangkan di gearbox ini. Nah, misal saya klik ini, kemudian kita arahkan ke sini yang lebih jelas. Nah, kemudian yang ini saya arahkan ke sini, di sini juga saya arahkan ke sini, sehingga kita mengetahui bahwa terdapat tuas, ada velg juga dan ada bannya. Kemudian di sini untuk kacanya bisa kita ke atasin juga agar lebih terlihat. Nah, ada gearnya juga, ada 1, kemudian ada 2, 3, dan 4 gear. Nah, kemudian di sini sudah bisa terlihat ya bahwa ini part-partnya itu terdapat ini. Nah, kemudian jika sudah terekspos, kita klik OK saja seperti ini. Nah, maka hasilnya ada seperti ini, teman-teman. Kemudian di sini ada tanda panah kecil, kita klik. Nah, akan muncul export view 1. Nah, ini bisa kita klik kanan. Kemudian jika kita klik collapse, maka hasilnya akan kembali seperti awal. Nah, di sini kita klik kanan lagi dan ada tulisan explode, maka akan terpecah seperti yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, di sini kita bisa menganimasikan bahwa dia itu yang pertama collapse. Nah, jadi kita bisa menganimasikan exploded view ini, teman-teman. Nah, kita klik. Nah, maka bisa dilihat bahwa otomatis akan terpasang seperti itu. Nah, di sini ada animation controllernya. Jika kita klik play, maka dia akan kembali dari yang awalnya tercerai-berai akan jadi utuh seperti awal. Kemudian jika kita mengaturnya, di sini ada loop. Nah, kita klik play. Kemudian bisa dilihat, nah dia akan mengulangi dari awal. Ada lagi yang namanya reciprocate. Nah, bagaimana jika kita klik, maka dia akan kembali menganimasikan explode. Yang awalnya collapse, nah seperti ini akan kembali explode. Nah, misal kita menggunakan reciprocate, kemudian kita save animation di sini. Nah, di sini kita save animation untuk gearboxnya. Misal gearbox explode. Di sini aspek ratio saya mengikuti komputer, kemudian save as type-nya AVI dan frame per second-nya adalah 12. Kita save. Nah, untuk kompresinya ada oke saja. Kemudian nanti otomatis bisa dilihat bahwa dia lagi calculation untuk menghitung bagaimana animasi export yang kita buat. Nah, di sini sudah bisa dilihat bahwa menunggu hingga dia selesai menganimasikan. Nah, begitu dalam penggunaan
exploded view. Nah, nanti teman-teman dapat mencoba lagi untuk mengeksplorasi exploded view-nya ini sesuai dengan keinginan teman-teman. Begitu. Oke, setelah kita open partnya, part gearbox ini, kita menuju ke bawah sini. Nah, di sini ada motion tadi 1. Nah, jadi kita akan membuat animasi di bagian sini. Nah, ini kita klik saja. Maka tampilannya ada seperti ini. Yang mana ini adalah timeline. Kemudian ini adalah tools-tools yang istilahnya berguna sebagai animasi. Nah, kemudian akan saya jelaskan perlahan bagaimana caranya untuk membuat animasi. Nah, di sini ada berbagai macam, istilahnya di sini ada part-partnya serta ada tambahan penunjangnya. Oke, di sini kita ada memiliki lights, cameras, and scene. Nah, jadi di sini fungsinya adalah kita dapat menambahkan cahaya, kamera, serta scene-scene yang dibutuhkan dalam animasi. Nah, seperti contoh, di sini saya akan menambahkan kamera. Jadi klik kanan, kemudian add kamera. Nah, seperti lihat ada sunlight, point light, spotlight. Nah, tapi di sini saya akan menambahkan kamera. Kita klik. Kemudian di sini ada parameter settingannya. Kemudian di sini ada target point. Nah, target point ini kita akan tunjukkan ke bagian face sebelah sini. Jadi, target point itu apa? Target point itu berfungsi untuk menyoroti bagian mana yang nantinya akan terkena kameranya. Jadi, kamera ini akan menyoroti bagian sini terus-menerus. Nah, tidak akan pindah-pindah. Jadi, titik acuan untuk menyoroti kameranya. Kemudian di sini untuk kamera posisi. Nah, kamera posisi ini berfungsi untuk meletakkan posisi kamera pada saat dia menyoroti face ini yang sudah kita pilih tadi. Nah, untuk position by selection itu kita klik bagian sini ada tanda panah kecil bagian atas. Kemudian kita pilih 3D sketch. Nah, 3D sketch ini masih belum terlihat, maka dari itu kita akan klik kanan, kemudian show. Nah, sudah terlihat seperti ini ya, teman-teman, untuk 3D sketch-nya. Nah, di sini 3D sketch-nya kita pilih, kita klik. Kemudian di sini maka otomatis akan mengikuti alurnya. Bisa dilihat di situ, saya ikuti alurnya untuk istilahnya kameranya. Jadi dia akan menyoroti pada bagian titik ini. Nah, namun untuk posisinya dia akan mengikuti alur dari 3D sketch yang sudah dibuat. Nah, bisa dilihat seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian di sini karena di sini terlalu dekat, kita dapat menggunakan field of view-nya. Nah, di sini kita agak besarkan dikit. Nah, kemudian kita juga paskan ini agar dia terlihat lebih jauh. Nah, setelah itu kita cek lagi nih, apakah sudah benar. Nah, bisa dilihat bahwa hasilnya sudah benar ya, teman-teman. Nah, itu sudah terlihat semua. Oke, setelah itu kita langsung saja di sini pindahkan ke bagian 0. Nah, sudah seperti ini. Jika sudah sesuai seperti ini, kita klik OK saja. Nah, maka hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini perlu diingat bahwa di sini ada sebuah garis. Nah, garis ini berfungsi untuk mengatur timeline atau mengatur waktu yang dibutuhkan untuk animasi. Nah, tadi kita taruh di 0 saja ya, teman-teman. Jadi untuk pengaturan awal, garis ini harus ada di titik 0 ini. Kemudian langkah berikutnya, untuk 3D sketch-nya ini bisa kita hilangkan terlebih dahulu atau kita sembunyikan. Kita klik kanan, kemudian kita klik hide. Nah, di sini kameranya juga kita bisa hide. Nah, kita pada bagian sini, pada bagian lights, cameras, and scene, ini akan muncul part atau tool kamera. Nah, ini kita klik kanan, kemudian show kameranya kita klik. Nah, maka dia akan hilang kameranya atau akan sembunyi. Nah, kemudian di sini kita akan membuat animasi 10 detik. Nah, caranya adalah garis ini. Nah, setelah kita atur semua tadi di awal, garis ini kita pindahkan ke titik 10 detik. Nah, di sini. Setelah di sini, kita menuju ke bagian kamera, kemudian klik kanan dan properties. Oke, sekarang bisa dilihat di sini untuk kamera posisinya akan kita pindahkan ke 100 atau ke bagian paling ujung. Nah, sudah seperti ini. Jika sudah, kita klik OK. Untuk yang lainnya masih sama ya, teman-teman. Hanya posisinya saja yang dirubah. Kita klik OK. Nah, selanjutnya di sini kita klik calculate. Nah, jadi calculate ini berfungsi untuk mengakumulasikan atau menghitung
sejauh mana sih kita sudah membuat animasinya. Nah, maka dia otomatis akan muncul seperti ini. Dia akan menghitung kita sudah melakukan apa saja terhadap animasinya. Nah, kemudian di sini bisa dilihat, kita bisa gerakkan dulu di sini. Nah, selanjutnya di sini kita akan menggunakan tools motor. Nah, jadi motor ini berfungsi untuk menggerakkan komponen-komponen yang ada pada gearbox ini. Nah, kita klik saja. Kemudian untuk motor type-nya kita pilih rotary motor, karena kita akan memutar bagian tuasnya ini. Kita putar, maka kita pilih rotary motor. Kemudian komponennya kita pilih ini. Kemudian karena dia arahnya ke sana, maka kita tinggal balikkan dengan cara reverse. Reverse direction kita pilih agar dia terbalik arahnya. Kemudian untuk motionnya yaitu kita constant speed atau lajunya konstan. Kemudian untuk kecepatannya adalah 80 rpm. Jika sudah, kita klik OK. Nah, setelah ini jangan lupa untuk di-calculate juga, teman-teman. Kita tunggu sebentar sampai kalkulasinya selesai. Oke, selanjutnya kita akan memeriksa apakah hasil animasi yang sudah dibuat tadi, yaitu dengan menggunakan motor dan kameranya sudah benar. Nah, ini caranya adalah kita dapat mengembalikan terlebih dahulu untuk garisnya ini. Nah, garisnya ini kita tarik perlahan, maka bisa terlihat bahwa tuasnya itu sudah memutar ya. Nah, kita lihat sampai kita di 0. Nah, kemudian selanjutnya kita cek dengan menggunakan camera view. Nah, kita aturnya adalah di bagian kamera ini. Kita klik kanan, kemudian kita pilih camera view. Nah, maka otomatis point of view-nya akan berganti dari lensa kamera yang sudah dibuat. Nah, setelah itu kita klik play. Nah, terlihat bahwa tuasnya sudah berputar, gearnya juga sudah berputar, dan rodanya pun juga berputar. Kemudian pergerakan kameranya itu mengikuti alur 3D sketch yang sudah dibuat tadi. Nah, setelah kita memeriksa bahwa hasilnya sudah sesuai yang kita inginkan, langkah terakhir adalah kita akan menyimpan animasi ini. Nah, caranya adalah kita akan menggunakan tool yaitu Save Animation. Di sini. Nah, kita klik. Kemudian, di sini kita akan beri nama dari assembly ini, kita beri nama Gearbox Animation. Kemudian untuk save as-nya kita pilih Microsoft AVI File. Untuk aspek rationya, di sini saya mengikuti bawaan dari PC saya. Nah, nanti teman-teman tergantung dari bawaan dari teman-teman saja ya. Kemudian untuk frame per second saya buat jadi 12. Nah, di sini saya akan jelaskan dikit apa itu frame per second atau FPS. Nah, di sini tuh istilahnya tuh berfungsi untuk agar video teman-teman tuh lancar. Nah, bisa dilihat dari percobaan tadi bahwa masih ada sedikit patah-patah dalam animasi yang saya buat. Nah, jika teman-teman mengaturnya menjadi 60 atau lebih, maka animasi yang teman-teman buat itu akan lancar. Namun, kekurangannya adalah filenya akan semakin besar. Sehingga, jika FPS makin besar, maka videonya akan lancar, namun dia butuh banyak penyimpanan. Nah, sehingga sebagai contoh, saya akan menggunakan 12 FPS saja. Nah, jika sudah, kita klik save. Untuk kompresornya jika ini kita klik OK aja. Kemudian di sini kita diminta untuk recalculate sembari dengan menyimpan. Nah, kita klik yes. Kemudian di kamera ini kita pilih camera view. Nah, jadi setelah kita diminta recalculating, kita ke bagian kamera, klik kanan, dan camera view. Sehingga nanti yang dia simpan adalah gambarnya seperti ini. Nah, ini kita tunggu saja hingga dia selesai dalam recalculating dan penyimpanan. Dan jika sudah, maka hasil video teman-teman sudah bisa dilihat di folder yang tadi teman-teman buat untuk nyimpan. Nah, begitu teman-teman dalam penggunaan motion study atau animation biasanya di modul ke-6 ini. Nah, untuk exercise-nya atau penugasannya, nanti dari asisten akan membagikan file ini, file gearbox-nya ini. Kemudian teman-teman nanti akan membuat animasi seperti yang sudah saya buat. Nah, namun untuk detiknya nanti bebas dari teman-teman mau berapa detik. Di sini saya contohkan 10 detik. Nah, jika bisa nanti mungkin 12 detik atau 14 detik ya.
Nah, kemudian jika sudah, nanti yang dikumpulkan adalah file AVI-nya atau file videonya. Kemudian untuk FPS-nya mungkin bisa dibuat menjadi 12 atau 15 saja teman-teman. Oke, cukup segitu saja dalam penjelasan modul ke-6 ini. Jika ada kekurangan kata atau kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Dan jika ada penjelasan yang kurang lengkap, saya juga mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.